Sambutlah seruan kami, para muslimat. Ada beberapa kisah tentang perjalanan fastabiqul khairat atau berburu kebaikan pada era Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah juga melakukan mutaba'ah kepada para sahabatnya, dan di sini dikisahkan tentang Abu Bakar sebagai seorang promotor kebaikan, ya. Jadi di hadisnya disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yauma sha'iman, qala Abu Bakar, ana, qala faman tabi'a minkumul yauma janazatan, qala Abu Bakar, ana, qala faman at'amu minkumul yauma miskina, qala Abu Bakar, ana, qala faman 'ada minkumul yauma maridan, qala Abu Bakar, ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi amrin illa dakhalal jannah. Masya Allah. Jadi di situ disebutkan pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya yang sedang berkumpul bercengkrama, dan beliau menanyakan begitu, siapakah di antara kalian pada pagi hari ini yang melakukan puasa? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Dan siapa yang kemudian di antara kalian yang mendatangi atau melakukan takziah kepada seseorang yang meninggal begitu, takziah kepada keluarga orang yang meninggal? Abu Bakar menjawab, saya. Dan Rasulullah juga bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang kemudian memberi makan bagi orang-orang miskin? Ternyata lagi-lagi Abu Bakar menjawab, saya. Dan pertanyaan terakhir Rasulullah, yakni siapakah di antara kalian yang pagi hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Ternyata yang menjawab lagi adalah Abu Bakar begitu. Dan Rasulullah menegaskan bahwasanya tidak berkumpul semua amalan tersebut kepada diri seseorang kecuali yang bersangkutan akan masuk ke dalam surga Allah. Masya Allah. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah bercerita dan kemudian menyampaikan kabar kepada para sahabatnya. Ditampakkan kepadaku beberapa umat, maka ada seorang nabi yang berjalan dengan diikuti oleh satu umat. Ada pula seorang nabi yang diikuti oleh beberapa orang. Ada juga nabi yang diikuti oleh 10 orang. Ada juga nabi yang diikuti 5 orang. Bahkan ada seorang nabi yang berjalan sendiri. Aku pun memperhatikan, maka tiba-tiba ada sejumlah besar orang. Aku berkata, wahai Jibril, apakah mereka itu umatku? Jibril menjawab, bukan, tapi lihatlah ke ufuk. Maka aku pun melihat ternyata ada sejumlah besar manusia. Jibril berkata, mereka adalah umatmu, dan mereka yang di depan, yakni 70.000 orang, mereka tidak dihisab dan tidak akan diadab. Aku berkata, kenapa? Jibril menjawab, mereka tidak minta diru'yah, tidak meramal nasib, serta hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ketika mendengar cerita ini, maka berdirilah Ukasyah bin Mihsan, lalu berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah maksudnya, menjadikan salah satu seorang dia di antara mereka. Maksudnya, Ukasyah minta didoakan oleh Rasulullah SAW agar tergabung dalam 70.000 orang tadi yang tidak dihisab dan tidak diadab. Nabi pun berdoa, ya Allah, jadikanlah dia salah seorang di antara mereka. Dengan adanya peristiwa ini, kemudian bangkitlah sahabat-sahabat yang lain. Ada orang lain yang berdiri dan kemudian berkata, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikan aku sebagai salah seorang di antara mereka. Dan ternyata apa respon Rasulullah? Nabi SAW menjawab, kamu telah didului oleh Ukasyah. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ketika memang ada peluang kebaikan, kita bersegera menyambut dan kemudian melakukan amal kebaikan tersebut, begitu ya. Jadi kita dalami, kita pahami, dan kemudian kita dapatkan reason why-nya ini ya. Alasan terbesar dan alasan terdalam kita melakukan sesuatu, dan kemudian kita hitung 3, 2, 1 kita beramal, begitu ya. Bagaimana kriteria sang juara atau tadi yang kita sebut dengan gelar mukminun dan hadiah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-Mu'minun di surat ke-23 ayat 1 sampai 11 dia mengisahkan tentang
disampaikan di ayat 1 bahwasanya qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mukmin ya, orang-orang yang beriman begitu. Kenapa kok mereka disebut sebagai orang yang beruntung? Di ayat 10 sampai 11 disebutkan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Sesungguhnya mereka adalah sang pewaris. Pewaris apa? Pewaris surga Firdaus yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Hum fiha khalidun, dan sesungguhnya mereka akan kekal di dalamnya. Masya Allah nih. Jadi ternyata untuk bisa mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam kampung halaman kita, begitu ada beberapa amalan yang kemudian disebutkan di ayat kedua sampai di 9-nya ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yakni orang-orang yang kemudian khusyuk di dalam sholatnya. Bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tetapi yang sholatnya tidak lalai dan khusyuk, begitu nih. Walladzina hum 'anil lagwi muridun, yakni orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Memang sebagai sarana untuk membersihkan hati, begitu nih, mensucikan jiwa. Maka yang perlu kita lakukan adalah tidak membicarakan, tidak melihat, tidak mendengar sesuatu yang memang tidak berguna bagi diri kita. Dan ini kemudian sudah ditegaskan juga di dalam Al-Quran, sehingga menjadikan kita hanya fokus kepada hal-hal yang baik saja. Di syarat yang selanjutnya disebutkan walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun, dan seterusnya ya. Jadi orang-orang yang kemudian melakukan zakat dan juga orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada hamba sahanya pada saat itu. Sedangkan di Quran surat An-Nisa surat keempat di ayat 68 sampai 69 disebutkan bahwasanya penghuni terbaik di surga adalah para nabi, para sidik, syuhada, dan solihin. Kita bukan nabi tentunya. Apakah kita orang yang sidik? Begitu. Ini masih bisa kita upayakan agar senantiasa berbuat jujur, berkata jujur dalam setiap kesempatan. Apakah kita syuhada? Tentunya ingin sekali ya. Tetapi yang harus kita pahami bahwasanya orang yang mendapatkan gelar syuhada ini bukanlah sebatas orang yang kemudian meninggal dalam peperangan, tetapi orang-orang yang kemudian memang sudah dirahmati begitu ya, dan kemudian dipilih ya, orang-orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal dalam kondisi syuhada. Bagaimana cara atau ikhtiar kita untuk bisa menjemput ya gelar syuhada tersebut? Apakah bisa? Bisa, insyaallah. Dengan cara apa? Dengan niat, begitu ya. Seperti yang kemudian dilakukan oleh Ukasyah tadi. Jadi sudah memiliki tekad, begitu bahwasanya syuhada ini menjadi cita-cita tertinggi kita, dan kita senantiasa melakukan amal begitu berkaitan dengan niat yang sudah kita tekadkan tadi ya. Sudah ada azam yang melekat di dalam hati kita, begitu. Yang kedua, syarat untuk bisa mendapatkan gelar syuhada adalah pada saat kemudian malaikat maut menjemput kita, begitu, kita sedang melakukan amal kebaikan, begitu, dan bukan sebaliknya nih. Dan tentunya hal ini tidak bisa di setting begitu ya. Wah, kayaknya 5 menit lagi saya mau meninggal, saya mau cari mukena, saya mau cari Al-Qur'an, saya mau bersedekah. Tentu tidak bisa, karena kita tahu bahwasanya konsep kematian ini adalah datangnya tiba-tiba, tidak ada yang tahu, dan kemudian tidak bisa dimundurkan barang sedetik pun, begitu. Dan Masya Allah yang terakhir adalah para solihin, begitu, yang senantiasa melaksanakan amal-amal ya kebaikan, begitu. Dan di surat Az-Zariyat ya, di surat Az-Zariyat surat ke-51, di situ disebutkan bahwasanya di ayat ke-15, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi tidak disebutkan memang dengan eksplisit bahwasanya surganya adalah Firdaus, tetapi kita tahu bahwasanya uyun ini adalah di dalamnya taman-taman surga dan mata air yang mengalir, begitu. Kalau di bawahnya mengalir seperti itu, berarti memang surganya adalah yang paling tinggi. Dan di sini disebutkan beberapa amalan bagi orang-orang yang kemudian bisa memasuki jannati wa uyun tadi ya, taman-taman yang kemudian ada mata airnya di dalamnya.
Jadi orang yang kemudian yang sedikit sekali ya tidur di malam hari dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Jadi orang yang Masya Allah ya, melakukan tahajud begitu dan juga menutup malam sahurnya dengan memperbanyak istighfar. Masya Allah. Di Quran surat At-Taubah ayat 71 dan 72 dan juga di surat As-Saff ayat 10 sampai 12 di situ memang disebutkan mendapatkan surga terendah begitu ya. Tetapi kita tahu bahwasanya surga terendah ini adalah sebagai awalan saja, lobby begitu ya. Ketika kita akan memasuki sebuah gedung misalnya, sehingga semuanya akan berkumpul di lobby tadi begitu dan bisa di-upgrade dengan amalan-amalan kita yang lain begitu. Kalau di surah As-Saff disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, lagi orang beriman dipanggil untuk bisa diberitahu kabar gembira ya. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yakni dengan cara kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, dan itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui begitu ya. Dan namun Masya Allah ya, di surah yang terakhir, di surah ke-40 di sini disebutkan bahwasanya malaikat itu mendoakan ya, mendoakan agar manusia itu diampuni dan kemudian dimasukkan ke dalam jannah yang sudah Allah siapkan begitu. Kalau malaikat saja sudah mendoakan manusia begitu, Masya Allah ya, dan kita tahu bahwasanya malaikat ini senantiasa meningkat keimanannya sehingga doanya laisa hijab ya, bagaimana kemudian kita menjemputnya begitu. Jangan sampai kemudian kita capek sedikit akhirnya kendor ya, hujan sedikit akhirnya kita mengurungkan niat kebaikan kita begitu ya. Disajikan ada diskon begitu, kita tidak jadi bersedekah begitu, dan seterusnya yang akhirnya ujung-ujungnya membuat kita menyesal di kemudian hari ya. Jadi kalau di surat Ghafir di situ disebutkan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepada Allah serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman wa'fir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabul jahim. Ya Rabb, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil ladzi wa'adtahum wa ma salaha min abaihim. Masya Allah. Jadi malaikat di sini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang sudah beriman dan bertaubat tadi itu memasuki surga tidak sendiri begitu. Dengan siapa? Min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim ya, dengan bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka, dengan istri mereka, dan kemudian juga dengan keturunan mereka. Jadi kalau walad itu adalah anak, tapi kalau duriyah itu adalah keturunan ya. Jadi anak dan seanak-anaknya lagi ya, cici, cucu dan cicitnya. Innaka antal azizul hakim, dan engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Masya Allah. Kita sambut, kita pantaskan ya diri kita layakkan diri kita untuk termasuk dalam golongan orang-orang yang melakukan ya kriteria untuk bisa meraih gelar juara sebagai seorang al-mukminun tadi. Dan Masya Allah ini sudah dimudahkan dan didoakan oleh malaikat-malaikat yang mereka senantiasa bertambah keimanannya. Dan butuh apa lagi bagi diri kita selain kemudian semangat untuk bisa berburu kebaikan di bulan Ramadan ini. Kita sekarang memasuki arena perburuan di dalam melakukan amalan kebaikan begitu. Jadi ada amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa yang jelas.
Jadi kita tahu bahwasanya puasa ini pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sarana jihad ya, kesungguhan kita, sebagai sarana pengorbanan kita, sebagai sarana tarbiyah bagi diri kita, dan ada banyak keutamaan yang kemudian didapatkan bagi diri kita ketika kita melakukan puasa itu sendiri. Adapun perburuan yang kedua adalah dengan tilawatul Quran ya, membaca Al-Quran begitu. Jadi Masya Allah ya, orang-orang yang kemudian Masya Allah sudah banyak mengkaji hadis begitu ya, dan juga ilmu agama begitu, tetapi mereka tetap berusaha untuk bisa senantiasa mengistiqomahkan di dalam menjaga Al-Quran dengan tilawah, tadabbur dan juga tahfidzul Quran begitu, karena semata-mata agar bisa khusyuk ya di dalam melakukan amal ibadah, termasuk di dalamnya sholat dan yang lain-lain begitu. Sehingga ketika kita menginginkan ketenangan jiwa, ketika kita menginginkan jalan keluar, ketika kita menginginkan kebahagiaan, maka solusinya adalah dengan tilawatul Quran, tadabbur dan juga tahfidzul Quran begitu. Karena kita tahu bahwasanya ini adalah pedoman bagi diri kita ketika kemudian kita beramal di muka bumi. Jadi jangan harap kemudian kita bisa mendapatkan prestasi begitu ya, ataupun kebahagiaan, karena semuanya itu adalah semu ya, ketika kemudian tidak diiringi dengan adanya tilawatul Quran dan rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahwasanya selain hal itu begitu, dengan tilawatul Quran ini menjadi booster ya bagi kita ketika sudah memasuki lobi untuk bisa upgrading masuk ke dalam surga di tingkat yang lebih atas begitu. Arena perburuan yang ketiga yakni dengan melakukan sholat malam. Sholat malam bisa melalui sholat tarawih yang kita lakukan secara berjamaah ataupun qiyamul lail begitu nih. Jadi Masya Allah ketika kita mendengar ada sebuah hadis yang menyebutkan barang siapa yang melakukan sholat malam atau tarawih sampai di penghujungnya bersama imam, maka dia dihitung melakukan sholat malam sepanjang malam begitu nih. Jadi dimanapun kemudian kita menjadi anggota jamaah ya di dalam sebuah jamaah begitu, maka sebaiknya kita mengikuti sampai di akhir begitu ya, berapapun ayat yang berapapun rakaat yang kemudian dipimpin oleh imam begitu, kita mengikuti sampai akhir karena kita menginginkan ada banyak keberkahan dan kebaikan, dan Masya Allah tadi pahalanya adalah kita bagaikan sholat sampai di penghujung malam, artinya sholat sepanjang malam begitu ya. Taruhlah kita sholat 1 jam misalnya, dan Masya Allah 1 jam ini balasannya sama dengan melakukan amal kebaikan selama 8 jam terakhir tadi. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Dan kita tahu bahwasanya disitulah banyak sekali rahmat yang Allah turunkan berupa ampunan begitu ya, doa-doa kita didengar begitu, dan juga taubat kita pun akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memperbanyak doa. Masya Allah ya. Jadi ada banyak doa yang bisa kita lantunkan di dalam malam-malam bulan Ramadan tersebut, memohon ampunan tentunya ya, dan kemudian memohon kekuatan untuk melakukan amal kebaikan begitu. Memohon diliputi dengan keberkahan di bulan Ramadan. Arena perburuan yang lain adalah dengan melakukan sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Jadi segala hal kebaikan, karena memang kita tahu bahwasanya sedekah ini tidak harus bersifat materi, ini bisa kita tunaikan begitu, dan kita tahu ajaibnya sedekah begitu ya. Ada konsep akhirat, ada konsep duniawi begitu, tetapi kita tahu bahwasanya sedekah ini banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, menggugurkan dosa, penolak bala, dan banyak hal yang lainnya. Dan kita tahu bahwasanya pada saat kita memberi, ketahuilah bahwasanya yang kita beri itu sebelum sampai kepada sang penerimanya itu sampai dulu kepada Allah, sehingga Allah telah menurunkan rasa bahagia ya kepada sang pemberi terlebih dahulu dibandingkan dengan orang yang kemudian akan menerima
sodako tadi begitu ya. Sehingga ketika kita melakukan sodako, sesungguhnya yang mendapatkan banyak manfaat dan nikmat adalah sang memberi itu juga begitu ya. Dan ini juga bisa membersihkan ya harta-harta kita dari hal-hal yang buruk begitu. Dan yang selanjutnya adalah melakukan iktikaf begitu, dan kita tahu ada malam Lailatul Qadar di dalam 10 hari yang pertama, dan memang dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berganti-ganti ya dari tahun ke tahunnya. Karena memang dikisahkan ada malam 21, tahun depannya malam 23, dan dikisahkan di tahun yang selanjutnya berganti juga begitu, karena ada sahabat yang bermimpi bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar begitu. Dan ada banyak kebaikan yang tentunya kita dapatkan di iktikaf tersebut ya. Karena memang Masya Allah, ketika kita menjeburkan ya segala pikiran dan aktivitas kita bersama Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kita tersungkur dan menangis begitu ya, memohon ampunan dari Allah begitu ya, memohon dikaruniai rizki taubat sebelum meninggal begitu ya, Allahumma ini as'aluka bi husnil khatimah wa syuhada ya. Tadi ya, ketika doa untuk meminta mati dalam keadaan husnul khatimah dan syuhada, bisa kita kemudian lantunkan di dalam menghidupkan malam di Lailatul Qadar pada saat kita melakukan iktikaf tadi begitu. Dan kita tahu bahwasanya doa yang masyhur yang kemudian diucapkan pada saat kita iktikaf adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Masya Allah ya. Jadi disebutkan di sini bahwasanya ya Rabb, Engkau adalah Maha Pemaaf begitu, yang mencintai, memaafkan, dan maafkanlah aku begitu. Ini yang kemudian menjadi pembeda ya antara memaafkan dan kemudian mengampuni ya. Jadi kalau mengampuni memang benar dosanya sudah tidak dihitung sebagai amal keburukan begitu, tetapi pada saat kita berkumpul di padang mahsyar yang sangat luas itu begitu, yang sebenarnya letaknya tidak jauh dari bumi tempat kita tinggal, amal keburukan itu masih ditampilkan begitu ya di hadapan hamba-hamba Allah begitu. Jadi bisa disaksikan oleh seluruh khalayak bahwasanya kita melakukan kegiatan A, B, C, D yang kemudian itu zalim atau maksiat begitu. Sedangkan ketika dimaafkan, maka itu benar-benar terlepas ya dari catatan begitu ya. Jadi tidak hanya kemudian tidak dimasukkan ke dalam beban keburukan, amal keburukan, tetapi itu juga tidak dinampakkan di yaumul hisab kelak. Masya Allah. Bunda Salimah yang berbahagia, selain dari 6 arena perburuan tadi, ternyata masih terdapat banyak peluang kebaikan ya, yang kemudian sudah disampaikan Allah dalam pedoman kita, yakni dengan banyak melakukan sujud, kita mengajak kepada orang lain untuk melakukan amal kebaikan, kita bertahan ya dengan kesabaran, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan musibah begitu, karena kita tahu bahwasanya saat musibah itu datang, ketahuilah bahwasanya Allah sudah menyiapkan diri kita untuk mampu menghadapi ujian tersebut begitu ya. Dan kita tahu bahwasanya Allah lah sang pemilik kejadian yang ada di muka bumi dan di langit begitu, sehingga kita langsung meminta kepada sang pemilik hati, orang yang kemudian menjadi bahan ujian bagi diri kita. Kita langsung meminta kepada sang pemilik kejadian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ridho ujian itu terjadi pada diri kita. Bukan kita yang besar, tetapi kita bisa memohon kepada Sang Maha Besar begitu. Karena kita tahu bahwasanya seberapa besar pun mimpi kita begitu, pasti kita akan menghadapi ujian, tetapi kita dengan berharap kepada Allah yang Maha Besar begitu, kita akan mampu untuk melampaui berbagai ujian tersebut. Adapun peluang kebaikan yang lain adalah kita melakukan keistiqomahan, dan ini Masya Allah ya, memang membutuhkan proses begitu, dan dari sini kita berharap agar amalan kita senantiasa dawam begitu ya, continue dan durable. Dan yang lain adalah kita kita berpositive thinking ya kepada segala sesuatu yang terjadi, yang kita saksikan, yang kita dengar begitu, baik kepada manusia ataupun kepada Allah dengan segala ketetapannya.
konsekuensi ketika kemudian kita menyampaikan raditu billahi robba, bahwasanya kita ini ridho kepada Allah sebagai Rabb kita, maka salah satunya adalah kita ridho dengan segala ketetapan dan juga keputusan Allah atas apa-apa yang terjadi, apa-apa yang melekat kepada diri kita, begitu. Karena kita yakini bahwasanya itu adalah yang terbaik pada diri kita. Meskipun terasa berat sekali, bagaimana ketika kita diuji dengan orang tua yang tidak harmonis misalnya, Masya Allah, tentunya kita merasa jatuh, begitu ya, kesepian, linglung misalnya, ataupun merasa kecewa dengan orang tua, tapi ketahuilah bahwasanya ini adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu baik bagi diri kita. Maksudnya ketika kemudian kita tidak diuji seperti itu, bisa jadi kita menjadi orang yang bermalas-malasan misalnya karena orang tua kita dalam kondisi baik-baik saja dan berlimpah dengan harta misalnya. Kita menjadi orang yang sombong misalnya, kita menjadi orang yang lemah ya, lemah sensitivitasnya terhadap orang lain misalnya, dan yang lain-lain begitu ya. Sehingga kita tetap harus berhusnudzon dengan segala kondisi yang ada. Dan kemudian tadi itu kita senantiasa berdoa ya, karena ini adalah senjata bagi seorang muslim ya. Rabbana wa taqabbal du'a. Peluang kebaikan yang lain adalah mengamalkan Al-Qur'an, bersedekah dan beristighfar. Sampailah kita di penghujung. Kita tahu bahwasanya Ramadan ini adalah bagaikan teman ya. Kali ini kita bersua, tetapi belum tentu kita bisa bercengkerama di kesempatan yang lain. Pada saat kemudian kita menyambut di awal bulan Ramadan, kita menyampaikan ahla ya, selamat datang, aku bergembira menyambutmu Ramadan, aku merindukanmu, begitu. Tetapi ketika kita sudah berada bersamanya di dalam bulan Ramadan, begitu, kita menyampaikan sebentar, begitu. Kita menunda-nunda ya. Dan ketahuilah bahwasanya menunda-nunda ini adalah sebagai penghalang untuk melakukan produktivitas ya. Sehingga kita tahu bahwasanya menunda kebaikan ini bagaikan seperti kartu kredit begitu ya. Kita mendapatkan kesenangan pada saat itu begitu sampai kemudian kita mendapatkan tagihannya ya. Tagihan yang menumpuk dan membuat kita akhirnya tidak bisa menuntaskan segala kewajiban kita. Jadi Bunda Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya lah bagi kita untuk bisa bersyukur dan kita buktikan kesyukuran itu dengan banyak melakukan amal kebaikan. Kita buru betul agar ketika Ramadan ini berpulang begitu kita tidak menyesal ya terhadap usia yang sudah dikaruniakan kepada kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan ini begitu. Rasulullah SAW telah menanti kita di Telaga Kausar, dan mengapa kemudian kita tidak bersegera untuk bisa menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW untuk bisa berkumpul di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan ya langkah kita untuk bisa melakukan amal kebaikan dan menghadapi segala ujian, dan Allah kumpulkan kita dalam kondisi keimanan, ketakwaan, dan dalam kondisi fatawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Senantiasa menasihati satu dengan yang lain untuk bisa melakukan sesuatu yang hak, yang benar, dan untuk menyemangati yang lain untuk tetap bersabar dalam keimanan ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna mumtarin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar.